Masih bersama saya Maido Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sempat menangis di depan warga saat melakukan sosialisasi literasi digital dan bahaya judi online di Cilincing, Jakarta Utara. Mutia menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatan oknum pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Dirinya mengajak masyarakat untuk mencegah judi online, terlebih judol sudah memasuki ranah anak-anak dengan berbagai teknologi aplikasi. Menurut Mutia, alat yang dimiliki sekelas kementerian pun masih terbatas untuk bisa menindak judi online. Juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu, sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ Group, saya ketemu dengan ibu-ibu, karena alat saja, alat saja, secanggih apapun. Meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Kapolri menegaskan keseriusannya dalam memberantas judi online di tanah air. Kapolri bahkan mengaku siap mundur jika tersangkut judi online. Apa yang jadi kendala membongkar jaringan judi online khususnya di Kementerian Komunikasi Digital? Siapa yang bisa memiliki kuasa sehingga mampu mengatur kerja jaringan judi online di Komdigi? Kita bahas sore hari ini di Kompas Petang bersama dengan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang Pak Bambang. Bagaimana Anda melihat proses pengungkapan jaringan judol di Komdigi? Apakah sudah terungkap peran-perannya dan juga aliran dananya kemana saja? Kalau melihat yang disampaikan di media massa, yang disampaikan oleh Dirkrim ya memang ada kemajuan sedikit ya, tetapi ini belum menyentuh pada akarnya. Karena kalau yang ditangkap terakhir ini adalah penghubung, tentu ada pihak-pihak yang lebih di atas yang memberikan dana untuk diberikan kepada oknum-oknum di Komdigi. Makanya memang harus ada penyelidikan yang lebih intensif terkait ini. Karena kalau tidak ya ini akan hanya sebatas operator-operator di lapangan, tapi tidak menyentuh pada akarnya, yakni otak pelaku atau bandar. Di kementerian sendiri seharusnya juga ada, sebagai lembaga pemerintah seharusnya ada satuan kontrol dan pengawasan. Yang ini ternyata juga tidak efektif. Makanya memang di kementerian ini juga harus ada pihak-pihak yang diperiksa, termasuk kalau dorongan masyarakat, Menteri Menkominfo sebelumnya yang memberikan rekomendasi pada oknum ini yang juga harus segera diperiksa seperti itu. Jadi Anda melihat peluang besar Menkominfo sebelumnya Budi Ari untuk diperiksa? Harusnya demikian, karena sangat naif sekali bila seseorang yang seperti disampaikan oleh Polda Metro yang tidak diterima sebagai PNS kemudian diangkat lagi. Artinya ada sesuatu sesuatu hubungan spesial antara yang memberikan rekomendasi dengan yang diberikan rekomendasi. Makanya kalau kemudian oknum ini terlibat, sebelumnya ada hubungan apa? Makanya memang seharusnya segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti itu. Ada 10 pegawai dari Komdigi yang jadi tersangka dalam kasus ini. Atasannya apakah kemudian juga patut untuk diperiksa? Harusnya demikian, karena kalau kita melihat tata kelola birokrasi, ada satuan pengawas, inspektorat di kementerian yang menjalankan pengawasan. Apalagi kalau kita melihat lokus dari oknum-oknum ini kan bukan di institusi, di area Komdigi, tapi di luar. Ini juga menjadi pertanyaan mengapa bisa di sana pengelolaan penutupan akun-akun situs-situs judi online ini kenapa di luar malah di Bekasi seperti itu. Makanya ini tentu ada yang memberikan izin untuk dilakukan di sana seperti itu. Terakhir Pak Bambang, apakah Anda melihat juga di sini polisi sudah mulai bergerak untuk mengejar sosok yang kuat di jaringan ini?
arahnya ke sana. Cuma saya melihat memang harus ada pendalaman-pendalaman ya. Tetapi kalau ini hanya sebatas itu saja ya sangat sangat disayangkan sekali. Karena judi online ini kan kalau melihat data dari PPATK juga menyasar hampir 100.000 anggota kepolisian dan TNI. Makanya harus gerak cepat yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan pemberantasan judi online ini gitu. Komitmen Kapolri ini harus konsisten, harus dinyatakan dengan implementasi yang lebih bagus seperti itu. Kita tunggu langkah selanjutnya. Terima kasih Bambang Rukmito, pengamat kepolisian dari ISE sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Bambang.